Hai semuanya, pasti kamu pernah dengar kan? Banyak orang kalau ditanya kenapa hidupnya terasa berat, jawabannya udah bisa ditebak. Ekonomi lagi susah nih. Lalu disusul dengan keluhan klasik seperti harga-harga lagi pada naik semua, gaji segitu-segitu aja, atau bilang, semua mahal tapi mau gimana lagi, hidup tetap harus jalan. Ya, bener sih. Nggak bisa dipungkiri bahwa situasi ekonomi global maupun lokal memang lagi nggak seramah dulu. Tapi, ada satu hal yang jarang banget mau diakui, yaitu gaya hidup. Kadang, kita terlalu sibuk cari kambing hitam di luar diri kita, sampai lupa ngaca dulu. Bisa jadi bukan dunianya aja yang makin sulit, tapi juga kita yang makin boros. Makin gak bisa bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Makin gampang tergoda diskon, promo, tren TikTok, atau sekadar pengen dianggap update sama circle pertemanan. Padahal, realitanya, yang bikin dompet kita susah nafas bukan inflasi, tapi kebiasaan kita sendiri yang nggak realistis sama kondisi keuangan. Coba deh, buka aplikasi dompet digital kamu atau histori transaksi bank. Lihat, berapa banyak uang yang keluar buat hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Ngopi cantik di cafe fancy, padahal kopi sachet di rumah masih numpuk. Beli skincare viral, padahal yang lama belum habis dan wajah juga nggak ada perubahan signifikan. Langganan 4 aplikasi streaming sekaligus, padahal yang ditonton itu-itu aja. Atau beli baju karena lucu, bukan karena butuh. Hal-hal kecil kayak gini kalau dikumpulin bisa setara 1 bulan uang kos, bahkan lebih. Masalahnya bukan cuma kita gampang tergoda, tapi juga kebiasaan bandingin diri sama orang lain. Lihat temen posting staycation di Bali, kita langsung pengen juga. Temen pamer gadget baru, tangan langsung gatal browsing Shopee atau Tokopedia. Tanpa sadar, kita hidup buat validasi, bukan buat kenyamanan. Gaya hidup pun jadi kompetisi tanpa garis akhir. Semua orang berusaha terlihat sukses, walaupun di balik layar, saldo minus dan cicilan numpuk. Ironisnya, banyak dari kita yang udah tahu itu, tapi tetap ngelakuin hal yang sama. Kenapa? Karena kita lebih suka sensasi instan. Scroll-scroll sebentar, klik-klik dikit, barang udah OTW. Perasaan senang saat belanja itu candu. Padahal, habis itu, kita sering nyesel sendiri. Nyesel karena saldo kepotong, nyesel karena barangnya ternyata nggak se-wow itu, nyesel karena sadar bahwa yang kita cari sebenarnya bukan barangnya, tapi pelarian dari stres dan tekanan hidup. Lucunya lagi, kita sering merasa berhak memanjakan diri sebagai bentuk self-reward. Kerja keras, capek, stres. Jadi wajar dong kalau sesekali beli ini itu, tentu aja wajar. Tapi seringnya sesekali itu jadi sering kali. Yang niatnya cuma beli 1 barang, akhirnya check out 5. Yang awalnya pengen healing sejenak, malah pulang dengan tagihan yang bikin tambah pusing. Kalau gitu siapa yang salah? Ekonomi? Atau kita yang nggak bisa kontrol diri? Banyak yang bilang hidup hemat itu susah, nggak nikmat, dan bikin ngerasa tertinggal. Tapi nyatanya, hemat bukan berarti pelit. Bukan juga nggak boleh nikmatin hidup. Hemat itu soal prioritas. Soal tahu mana yang perlu didahulukan dan mana yang bisa ditunda. Kalau uangmu terbatas, tapi pengennya tetap bisa ngopi, nonton, jalan-jalan, dan beli ini itu, ya ujung-ujungnya gali lubang tutup lubang. Dan ujung dari lubang itu seringnya berakhir di stres dan depresi. Nggak sedikit yang akhirnya terpaksa ambil utang online, bukan buat kebutuhan mendesak, tapi buat menuhin gaya hidup. Biar tetap kelihatan keren, biar tetap bisa ikut nongkrong, biar nggak kelihatan ketinggalan zaman. Tapi sayangnya, tagihan utang nggak peduli kamu butuh eksis atau enggak. Bunganya jalan terus, dendanya siap nunggu. Dan pas kamu kehabisan akal, yang disalahin lagi-lagi ekonomi. Padahal solusi paling dasar ya sebenarnya cukup sederhana, yaitu hidup sesuai kemampuan. Tapi ini justru yang paling susah dijalani, karena kita hidup di era pamer. Era di mana keheningan itu mencurigakan, dan yang nggak update dianggap nggak punya hidup. Jadi, daripada terlihat biasa-biasa aja, banyak orang rela maksa gaya. Padahal nggak ada yang benar-benar peduli seberapa mahal outfit kita, seberapa sering kita ke coffee shop, atau seberapa cepat kita upgrade gadget. Semua orang sibuk mikirin diri sendiri. Jadi kenapa juga kita harus hidup buat bikin orang lain kagum? Kalau kamu mulai berani hidup apa adanya, kamu akan kaget betapa banyak uang yang bisa kamu hemat. Bukan karena kamu berubah jadi pelit, tapi karena kamu berhenti beli hal-hal yang sebenarnya nggak kamu butuh. Kamu akan mulai mikir 2 kali sebelum check out, mulai lebih bijak dalam nentuin prioritas, dan yang paling penting, kamu jadi lebih damai sama diri sendiri.
Nggak ada tekanan buat terlihat sempurna, karena kamu tahu hidupmu nggak buat dipamerin. Dan bukan berarti kamu harus berhenti menikmati hidup. Kamu tetap bisa ngopi, nonton, jalan-jalan, asal semuanya sesuai porsinya. Misalnya, kamu tetap bisa nikmatin kopi enak tanpa harus ke coffee shop tiap sore. Ada banyak alat seduh kopi rumahan yang hasilnya nggak kalah enak, bahkan lebih memuaskan karena kamu bikin sendiri. Kalau kamu suka kopi, mungkin ini saatnya invest di alat seperti French press atau grinder kecil yang bisa kamu pakai tiap hari. Ini bisa bantu kamu tetap nikmatin kopi enak tanpa bikin kantong jebol. Hemat iya, gaya tetap bisa. Hidup minimalis bukan berarti hidup miskin. Justru dengan kesederhanaan, kamu jadi lebih sadar bahwa kebahagiaan itu nggak selalu datang dari hal yang mahal. Kadang cuma dari waktu santai di rumah, dari masakan sendiri yang sederhana tapi nikmat, atau dari tidur nyenyak tanpa beban utang. Kita terlalu sering ngasih standar kebahagiaan yang tinggi, padahal yang bikin tenang itu justru hal-hal kecil yang kita anggap remeh. Sekarang coba pikirin lagi, betapa sering kamu ngeluh soal ekonomi, tapi dalam minggu yang sama kamu masih sempet beli barang-barang yang nggak penting. Masih sempet check out barang viral, padahal sebenarnya nggak kamu butuhin. Masih bisa pesan makanan online tiap hari, padahal masak sendiri jauh lebih hemat. Jadi, apakah beneran ekonominya yang bikin susah, atau kita aja yang nggak mau belajar ngatur hidup? Kita bisa kok hidup nyaman di tengah ekonomi yang naik turun. Tapi ya itu tadi, harus mulai dari diri sendiri, dari kebiasaan kecil, dari keberanian buat bilang nggak perlu saat godaan datang, dari komitmen buat lebih mikir panjang sebelum mengeluarkan uang. Nggak ada yang bisa jamin ekonomi bakal stabil terus. Tapi kita bisa belajar buat tetap stabil, bahkan di situasi yang nggak pasti. Mungkin sekarang saatnya berhenti nyalahin keadaan. Mulai ngaca, mulai bebenah. Jangan nunggu sampai kepepet baru sadar pentingnya atur gaya hidup. Jangan nunggu sampai terjerat utang baru nyesel karena terlalu sering menuruti keinginan. Hidup ini udah cukup berat tanpa kita bikin makin berat dengan keputusan-keputusan impulsif yang cuma bikin sesaat bahagia tapi lama menderitanya. Dan kalau kamu merasa belum bisa berubah drastis, itu juga nggak masalah. Semua proses butuh waktu. Mulailah dari hal kecil. Catat pengeluaran harian, bedain antara kebutuhan dan keinginan. Dan yang paling penting, jangan malu hidup sederhana. Sederhana itu bukan berarti gagal, tapi tanda kamu sadar bahwa hidup bukan soal pameran, tapi perjalanan. Perjalanan yang harus kamu nikmati tanpa tekanan, tanpa pura-pura. Jadi, sebelum kamu bilang duit aku nggak cukup, coba cek lagi. Jangan-jangan yang nggak cukup itu bukan duitnya, tapi kontrol dirimu. Mungkin yang harus dikoreksi bukan pasar atau pemerintah, tapi kebiasaanmu sendiri yang terlalu boros untuk hal-hal yang nggak penting. Karena kadang, kita nggak butuh penghasilan yang lebih besar, tapi pengendalian diri yang lebih kuat. Dan percaya deh, rasa tenang yang datang dari hidup sesuai kemampuan itu jauh lebih nikmat daripada euforia sesaat saat beli barang yang akhirnya cuma numpuk di lemari. Rasa bangga karena bisa nabung dan nggak panik tiap awal bulan itu priceless. Rasa lega karena nggak dikejar utang itu nggak tergantikan. Semua itu bisa kamu dapetin kalau kamu mulai hari ini juga. Nggak usah nunggu kaya buat hidup tenang. Tapi kamu harus tenang dulu supaya bisa jadi kaya. Ingat, hidup bukan buat bikin orang lain terkesan, tapi buat bikin diri sendiri nyaman. Jadi stop dulu nyalahin ekonomi dan coba lihat lagi gaya hidupmu. Semoga video kali ini bermanfaat. See you di next video.